Jalan-jalan ke mall. Halo Besti, selamat datang lagi di vlognya Rumbi Simajunta. Hari ini aku mau cerita seputar keluarga sambil jalan-jalan. Kalian temani aku ya. Jadi ini videoku di hari Minggu. Kebetulan tiba-tiba kakakku dari kampung datang. Ini kakak kami paling pertama. Dia datang sama anak perempuannya, dan di sini juga ada anaknya perempuan yang sudah nikah. Kebetulan keponakanku ini mau cek kesehatan. Jadi kami sudah janjian mau ketemu karena dia di rumah anaknya dan aku juga di rumahku. Jadi kami ketemunya di mall. Tapi mereka lama datangnya. Jadi aku nunggu, aku sendiri dulu, aku pergi ke ATM, ya aku muter-muter lah. Karena sekitar 30 menit mereka baru nyampe. Jadi inti videoku ini, aku mau kasih tahu sama kalian, kenapa ya kalau kita misalnya keluarga kita datang, misalnya kakak kita pasti bercerita aja. Gak ada habisnya cerita kita itu ya kan. Apalagi kalau orang Batak bilang merpariban atau kakak beradik perempuan. Wah pokoknya kalau udah ketemu cerita aja. Ada aja yang mau diceritakan. A, B sampai Z diceritakan. Gak akan habis-habis. Tapi itulah enaknya kita kalau misalnya merpariban atau kakak beradik. Beda gitu kan sama kita yang kakak ipar gitu ya kan, beda kali lah pokoknya. Kalau udah sama kakak kita ya enak aja, kita cerita apa aja apapun gitu kan, random random lah kita ceritain. Pokoknya setiap gosip-gosip kita pasti akan cerita. Jadi aku tinggal dulu sama kakakku ini selama 3 tahun waktu SMP. Karena kebetulan mama kami itu kan cepat meninggal umur 9 tahun. Jadi kakakku inilah yang membesarkan aku. Bisa dibilang seperti itulah. Yang membiayai aku sekolah waktu SMP selama 3 tahun. Dan tanggung jawab kakakku ini juga banyak. Karena kami adik-adiknya pada saat itu ada 6, masih sekolah-sekolah, dan aku masih ingat kakakku ini nikah cepat di usia 22 tahun. Dan puji Tuhan memang dia selalu baik gitu sama kami. Dia pokoknya setiap kami kekurangan dia aja lah. Dan kebetulan kami punya abang ipar juga itu baik, jadi enak aja gitu. Jadi si kakak ini bisa jadi tempat kami bercerita lah, tempat kami untuk meminta tolong seperti itu ya. Kadang-kadang ya kan, anak paling besar ini memang kuat kali lah punggungnya menanggung semua beban-beban itu. Mungkin kalau aku dalam posisi itu pun kayaknya aku nggak bisa deh, karena banyak banget. Dan dia juga orangnya nggak suka dendaman gitu. Dia misalnya kalau mengasih ya ngasih terus, dan juga agak tegas, dan juga tidak ada cengeng-cengengnya gitu ya. Beda sama aku anak paling kecil. Jadi kalau anak paling kecil itu tahu lah ya kan, dibentak sedikit sakit nangis, nggak bisa kasar-kasar seperti itu. Karena memang kan namanya kita anak paling kecil itu banyak yang mengayomi gitu. Walaupun misalnya dulu aku nggak punya mama, tapi aku juga punya itu yang mengasihi lah gitu. Jadi kalau misalnya dulu ada orang yang berkata kasar, pasti aku akan nangis. Jadi sebenarnya kalau dibilang keluarga itu adalah tempat kita kembali, itu memang benar. Realitanya memang seperti itu.